ta'lim ta'allum. Ya. Khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu itu orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Dan yang kelima istimah, yaitu orang yang selalu mendengarkan Al-Qur'an. Jadi 5 hal ini ya, mari kita bersama-sama berusaha untuk menerapkan. Pertama tilawah, bertatil, yang kedua tadabbur, yang ketiga hifz atau menghafalkan, yang keempat taklim, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, yang kelima istimah, yaitu mendengarkan Al-Quran. Ya, mendengarkan Al-Quran ini memilah-milah apa yang kita menjadi individunya itu satu. Nah, jalan yang ditetapkan oleh yang mencipta kita. Jadi tidak sesuai jalan pilihannya sendiri, tapi realnya adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran itu sebagai sumber nilai dan sumber kehidupan umat manusia yang merupakan bukti nyata mengandung kehebatan-kehebatan sesuai dengan iptek dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin ke depan itu makin tersingkap kebenarannya atau kesinkronannya dengan Al-Quran. Walaupun waktu dulu itu ya zaman Rasulullah Al-Quran difirmankan oleh Allah, kemudian sampai jadi Rasulullah dan kemudian disebarkan kepada umat Islam sampai sekarang ini, itu dulu belum terbukti, tapi akhir-akhir ini banyak sekali ayat-ayat yang telah terbukti. Maka banyak sekali akhir-akhir ini ilmuwan-ilmuwan itu yang kemudian mu'alaf karena ilmunya. Kemudian melemahkan persangkaan buruk manusia
atau orang-orang yang tidak senang pada Islam, termasuk orang kafir. Allahu Akbar. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syari wa tanaji al-fatayati rotal alabi ya uhayyal judi wal tanaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agaknya menunggu sampai pembicaraan dengan Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunya akhirat ngakui bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunya akhirat ngakui bilahi. jadi kafarat itu secara bahasa artinya penghapus. Maka dalam Islam ada konsep menghapus dosa itu ada. Dan kafarat itu dibagi menjadi 3. Kafarat muqaddar ay al-muqayyad. Ada kafarat muqaddar atau kafarat muqayyad. Yang kedua kafaratul mutlaq. Yang ketiga kafaratul musibah. Jadi kafarat ada 3. Penghapusan dosa itu melalui 3 aktivitas. Yang pertama melalui aktivitas yang telah ditentukan. Contoh, mohon maaf ini karena bulan Ramadan contohnya saya ambilkan di bulan Ramadan. Suami istri melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan itu dosa, tidak boleh. Maka di dalam hadir melakukan sesuatu karena ada asbabnya. Muqayyad. Salah satu kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Harus betul-betul imsak, itu dijaga semuanya. Al-imsaku adalah betul-betul menjaga semuanya. Tidak ada makan dan minum, tapi semuanya dijaga. Termasuk diantaranya hasrat suami istri di siang hari dijaga. Kenapa? Hukumannya berat. Hukumannya berat. Puasa 2 bulan tidak boleh putus. Kemudian kafarat yang kedua adalah kafarat muqayyad. Kafarat muqayyad adalah kafarat yang terikat. Kafarat yang terikat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah asar. Hudzaifah mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Dosa seseorang kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada anaknya dihapus oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini disebut dengan kafarat mutlak. Jadi kemutlakannya itu karena dia melakukan dosa kecil, maka dosa kecil itu bisa dihapus dengan amalan-amalan tertentu dalam Islam, tidak dengan dosa besar. Ya, tidak dengan dosa besar. Kalau dosa besar harus diserai dengan istighfar. Nah, kafarat ini kata para ulama salah satu di antara fadilah kafarah itu Allah mengampuni seseorang yang melakukan amalan-amalan mukaffirah, amalan-amalan yang menghapuskan dosa, meskipun dia belum bertobat itu sudah dihapus dosanya. Ini min fadailil kafarah, di antara fadilahnya kafarah. Lebih sempurna lagi kemudian disertai dengan bertobat. Karena biasanya kalau melakukan kafarah dia sadar betul saya telah melakukan perbuatan dosa ini, untuk menghapus
seharusnya saya harus melakukan ini karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan seperti itu. Nah, kesadaran itulah yang oleh para ulama dianggap sebagai bentuk taubatnya. Meskipun secara harfiah tidak mengatakan diri itu wilayah ya tidak. Tapi karena dia sadar kesalahannya, lalu kemudian melakukan amalan yang menghapuskan dosa itu, dia sudah diampuni meskipun kalimatnya belum mengucapkan kalimat istighfar. Dengan melakukan kafarah tadi, dengan melakukan amalan-amalan. Kami kalau ada pertanyaan, Ustaz, perlu tidak seseorang itu beristighfar untuk setiap kesalahan ketika sudah melakukan kafarah, melakukan amalan yang menghapuskan dosa? Kalau berdasarkan ini tidak. Tetapi akan lebih afdal lagi kalau memang diawali dengan dan wajib kita untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar artinya ya Allah, tutupi dosaku dan ampunilah dosaku, hapuslah dosaku. Itu makna istighfar. Mana istighfar yang diawali dengan dosa bukan istighfar umum, istighfar umum tanpa ada asbab. Istighfar ketika seseorang melakukan dosa, istighfar itu maknanya ya Allah, tutupi aibku. Hapuslah kesalahanku, hapuslah catatan-catatan buruk dari dosaku. Itu makna istighfar. Makanya kalau kita paham makna istighfar, ya berapa banyak dosa kita itu yang akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa kita yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini fadilah dari istighfar. Kemudian yang ketiga adalah kafaratul musibah. Ada kalanya dosa seseorang itu dihapus dengan ujian musibah yang diberikan oleh Allah. Sakitnya seseorang itu menghapuskan dosa. Terdoliminya seseorang itu membuat dia doanya tidak terbatas. Laisat hijab bainahu wa bainallah. Orang yang terdolimi doanya tidak ada satarnya, langsung tembus milar arsy. Maka berhati-hati dengan orang yang kita dolimi. Ketika sudah kita dolimi dan dia mulai mengangkat tangannya, kemudian menundukkan wajahnya, meneteskan air matanya, disitulah letak kekhawatiran yang harus kita khawatirkan. Apa yang akan menimpa kita? Wallahu a'lam bishawab. Maka yang ketiga adalah kafaratul musibah. Kafarah yang datang ampunan Allah karena adanya musibah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesemangatan mungkin sore-sore nanti karena sore masih ada jadwal kajian. Yang ketiga, yang kedua, mungkin terlalu semangat itu kadang-kadang hilang kabeh. Maka sedikit ajak, sedikit ajak diamalkan bareng-bareng. Mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi salah satu mukaffiroh, menjadi penghapus dosa kita setiap tahun. Setiap tahunnya kita ada momen penghapusan dosa-dosa kecil kita dihapus dengan puasa, dihapus dengan siang Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Target-target yang dicanangkan di bulan Ramadan tercapai, terutama ibadah-ibadah fardhiyah, ibadah-ibadah yang hubungannya pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wa tarami, al-fatayati rotal alami, ya ukhairaju wa tarami.
sholat tansah ngugemi dawuhe Gusti Al-Qur'an kitab suci jadi lalekno lan katindakno ben mlebu suwarga